Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, syukur alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai di ayat 61 62 dari surat Al-Baqarah. 61 itu masih lanjut yang kemarin, 62 babnya nanti sudah agak beda. Ada topik gitu ya. Mungkin di tengah-tengah kisah Bani Israel, ya, di situ ada juga pembahasan yang umum, ya, yakni yang ada di ayat ke-62 itu nanti membahas lebih umum. Ya. Nanti setelah itu akan kembali lagi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat-sifat dan perilaku Bani Israil. 61. Oh, 104 ngapunten. Balik mana lah. Sekarang 106 mestinya, nggih. 104, 105 itu ini ya, masih terkait. Berarti wau kirang ngombe ini. Karena sampai di ayat yang sama itu, di surat yang sama itu ada 3 masjid. Al-Muhajirun, Cemeng, itu milik Wahu. Terus kemudian Porong, Nurul Hidayah itu juga sama. Kenapa sama? Karena lebih awal di sana sebenarnya, tapi mereka tuh 1 bulan sekali. Ini masih di situ. Sementara di sini setiap pekan. Di sini sudah sampai di ayat 105.
Baik, nanti 106 itu bicara tentang nasakh Al-Quran. Ya. Ya, saya ganti. Biru nih. Di omah sing diwaca ayat sudah. Di sudah luru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Ayat 105 Allah Subhanahu wa taala katakan ma yawaddu alladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Ma-nya itu mana? Artinya tidak. Yawaddu itu al-waddu ay al-mahabbah wa tamanni. Al-wud itu artinya suka, senang, dalamnya juga ada harapannya. Sehingga kata ma artinya nafi, tidaklah suka, tidaklah senang. Tidaklah berharap. Siapa yang tidak berharap? Allazina kafaru min ahli walal musyrik. Tidaklah berharap orang-orang kafir, tidaklah suka orang-orang kafir. Bagian ahli tafsir itu langsung memberikan kesimpulan. Dalam Al-Quran orang kafir dari dua kelompok. Satu adalah ahlul kitab, itu yang ada di Madinah, itu ahlul kitab kebanyakannya. Yang kedua adalah orang-orang musyrik, itu kebanyakan tinggal di Mekah. Disebut dua-duanya di sini.
ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitabi walal musyrik. Tidaklah suka, tidaklah berharap orang-orang kafir, baik itu yang ahlul kitab, khususnya kalau pada saat itu orang Yahudi, walal musyrikin, tidak juga berharap, tidak juga suka orang-orang kafir musyrik, musyrik Mekah. An tunazzala alaikum ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tidaklah suka, tidaklah berharap orang-orang kafir, baik itu Yahudi, baik juga orang-orang musyrik Quraisy, diturunkannya kebaikan kepada kalian orang-orang. Kebaikannya itu apa? Turun agama, turun ajaran dari Allah, turun Al-Quran, turun petunjuk. Kebaikan itu termasuk apa? Sebagian membuat, memberi makna yang lebih luas, karena al-khair itu maknanya an-nikmah wal fadl, kenikmatan dan fadl. Fadl itu keutamaan. Sehingga termasuk di situ mereka tidak suka orang beriman itu kuat persaudaraan. Mereka tidak suka orang beriman itu mendapatkan keamanan. Mereka lebih suka kalau orang beriman itu merasa khawatir, terancam. Mereka tidak suka, termasuk dalam kebaikan di sini adalah orang-orang beriman itu semakin kuat. Kalau orang-orang beriman itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin aman, semakin lama semakin bersatu, semakin lama semakin mendapatkan petunjuk. Ya, maka itulah yang tidak disukai oleh orang-orang. Karena memang ada kecenderungan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang beriman itu terus tumbuh komunitasnya. Di Madinah itu terus bertambah pengikutnya Nabi SAW, semakin kuat mereka, posisi ekonominya semakin kuat. Maka itulah yang tidak disukai oleh orang-orang kafir, baik orang Yahudi maupun orang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sedangkan Allah itu mudah memberi rahmat yang khusus kepada siapapun dari umat manusia. Orang-orang Yahudi sudah pernah mendapatkan kekhususan dari Allah. Bangsa-bangsa lain sudah pernah mendapatkan rahmat Allah yang khusus, dan itu
Allah tidak bisa didikte lah kok kepada orang-orang mukmin. Kenapa kok mereka tidak suka? Terserah Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Ya, mereka tidak suka dan tidak berharap itu karena tentu saja mereka hasud dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Wallahu dzul fadli. Dan Allah tentu saja dzul fadlil azim, zat yang memiliki fadl, memiliki keutamaan. Rahmat di sini tentu kebaikan-kebaikan yang menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memaknai wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Allah ya, maha bebas memberikan kekhususan rahmatnya. Mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki. Itu maksudnya rahmat itu adalah nubuwah. Karena orang-orang Yahudi itu berharap Nabi terakhir itu ada di kalangan mereka. Sementara Allah yakhtassu bi rahmatihi mengkhususkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Apa yang dikhususkan oleh Allah? Rahmat. Apa rahmat itu? Ke Nabi. Sementara sebagian yang lain memaknainya dengan bukan kenabian tapi Al-Quran. Rahmat itu Al-Quran seperti disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami ya yang menurunkan Al-Quran itu berupa obat wa rahmatul lil mu'min. Juga Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi ay bil Qur'an. Ini namanya kita cari makna rahmat di surat apa wow? Al-Baqarah ayat 105 dengan penjelasan lain di Al-Qur'an. Ternyata penjelasan lain dalam Al-Qur'an rahmat bagi orang-orang beriman itu adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin. Baik.
Itu yang dimaksud dengan wallahu yakhtassu. Bagian memaknai Allah mengkhususkan rahmat. Sampai itu kata Ali bin Abi Thalib ke Nabi yang itu khusus diberikan oleh Allah terhadap orang yang dia kehendaki. Sementara yang lain mengaitkannya dengan surat Al-Isra ayat 82, maka rahmat itu Al-Quran itu rahmat bagi orang-orang beriman. Meskipun di dalamnya atau di bagian sebelumnya Allah menyebut Al-Quran itu juga sifat dari apa? Ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu sifaul lima fis sudur, obat hati, obat dari penyakit. Itu ada di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sudah datang kepada kalian semua mau'izatum min rabbikum, nasihat dari Tuhan. Apa itu? Ya Al-Quran. Selain menjadi nasihat, wa shifaa'ul lima, juga menjadi obatnya penyakit. Apa penyakit hati? Sombong, ya kikir, ya hasud, ya macam-macam, ya. Tapi karena di surat Al-Isra tadi itu tidak pakai kata sifaul lima fis sudur, ya obat nopo mawon. Sehingga sebagian ulama mengaitkannya dengan sifaul lima fil ajsam. Bukan hanya sifaul lima fis sudur, obat untuk penyakit hati, tapi juga obat penyakit jasmani. Nah, populer kan? Orang abad, ya, ketika bersama rombongan lain ketemu dengan satu kampung, ya, terus kemudian ternyata minta untuk mengobati. Ya, populer hadisnya itu. Minta untuk mengobati. Itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin salasina raqib. Kami pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi kaum tertentu, mengajak tunduk
itu namanya sariyah. Jadi dalam sejarah Nabi itu ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu perang, ya Nabi ikut. Ghazwah Badar, ghazwah Uhud, ghazwah Khaybar, ghazwah Khandaq, ghazwah Ahzab, ghazwah. Jadi ada perang-perang yang Nabi SAW ikut, itu namanya ghazwah. Tapi kalau ada perang atas perintah Rasulullah SAW, tapi beliau tidak ikut, kirim sahabat saja, itu namanya sariyah. Disebut sariyah karena biasanya mereka berjalan atau perginya itu malam hari untuk menyergap, gitu ya, sariyah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, nah setelah selesai, fanazalna ala qaumin minal Arab fasa'alnahum ayyudhiyibuna fa'abau. Ketika perjalanan pulang, mereka itu mampir di satu kampung. Karena perjalanan jauh, mereka minta supaya diizinkan ya istirahat, diterima sebagai tamu, diterima sebagai apa ya, sebagai eh, kafir gitu kan, 30 orang. Cuma sama kayak sekarang kan, kalau kampung sampean misalnya ono wong butuh wong 15 20 kepingin mantep ya khawatir kan gitu ya. Sehingga mereka tidak diterima di situ. Ternyata faladaqa sayyidul hayy fa'atauna faqalu. Ternyata di situ dalam riwayat yang lain disebutkan ya, turai kepala kampungnya itu ternyata disengat kalajengking. Nah, akhirnya mereka kemudian menyusul tadi sebelumnya diusir, ternyata kemudian kita pergi, ternyata ada yang nyusul. Kemudian yang apa namanya menyusul mereka ini tanya afikum ahadu yarqa minal aqrab, di antara kalian adakah yang bisa ngobati orang disengat akrab? Akrab tadi apa? Racun. Ola kata Abu Sa'id Al-Khudri, qultu ana na'am aku wae. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Walakin la af'al hatta tu'tuna faqalu. Tapi saya enggak mau sebelum ada upahnya. Upaya apa? Karena mereka ingin berhenti itu kan kentean bekal kan begitu. Faqalu fa inna nu'tikum salasina syatan. Nah, iso nanti 30 ekor kambing. Kan? Maka disitulah faqara'tu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin sab'a marrat fabari'ah. Nah, gitu. Bacakan surat Al-Fatihah 7 kali sembuh. Nah, gitu ya. Dalam riwayat yang lain dibacakan surat Al-Fatihah, diberi minum air, ditiupkan di air, diberikan minum air itu sembuh. Oleh 30 wedhus ya. Cuma teman-teman yang lain itu kan 30 orang, 29 yang lain itu ragu-ragu oleh ngeten iki. Kan kok nggarai dhewe. Akhirnya kembali itu pulang tanya kepada Rasulullah SAW. Bolehkah ini ya Rasulullah, kami tadi mengalami situasi seperti ini. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ma yudrika annaha ruqiyah. Qultu ya Rasulullah syai'un alqa fi rawi. Qala kulu wa at'imuna minal ghanam. Jadi kata Rasulullah, sik ta, iku mau ruqyah ta. Nah, gitu ya. Itu kan ruqyah. Ya, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Lho pokoke moro-moro gadahi de ngoten." Nah, gitu ya.
dihargai dengan bolehkah wahai Rasulullah? Boleh. Ya, kulu makanlah, watimuna ya aku yang jangan makan dari kambing. Nanti bahasanya jadi dalil karena terkait dengan apa surat apa dulu yang kita baca di ayat surat Al-Baqarah di ayat 40-an gitu ya, 40 40 42 ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum. Oh bukan, yang 41-nya kan gitu ya. 41-nya wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kan? Itu kan ada kata ada larangan dari Allah kepada orang-orang apa namanya? Bani Israil itu kan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu ya jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kan? Para ulama mendiskusikan boleh enggak itu ya apa namanya itu seperti baca ayat Al-Quran terus ono upah kan gitu ya ada upah karena Abu Sa'id Al-Khudri kan jaluk upah kan sepakat para ulama nek boten jaluk KI sepakat ada masalah ya tapi bagaimana nek narib nah, gitu ya nek narib itu minta upah ya. Sebagian yang menyatakan tidak boleh tapi sebagian yang menyatakan boleh dengan dalil Sa'id Al-Khudri nah gitu ya baik tapi itu kan penyakit jasmani Al-Quran itu rupanya juga syifa ya di amrodil jasmani untuk sakit-sakit jasmani. Kalau syifa lima fi sudur sepakat para ulama. Nek penyakit jasmani laki-laki dengan contoh ini sepakat para ulama tetap di atas kehendak. Baik, ini tadi bahas Al-Quran itu adalah wallahu yahtassu bi rahmatihi ya wallahu dzul fadlil. Ar-Rahmah di situ adalah surat Al-Isra ayat 82 Baik, sekarang kita masuk ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir manansakh manya sama dengan tadi bima yawaddu itu mana. Jadi kata ma kalau apa namanya diikuti dengan kata kerja itu biasanya bermakna ya. Tapi kalau kata ma diikuti dengan kata benda, foto-foto mai, ma panjang. Diikuti dengan kata benda itu berarti malil istifham, tanda tanya, kalimat tanya. Mas muka. Nah, gitu ya. Tulisannya kan ma ismuka. Ma ketemu dengan kata benda, bukan kata kerja. Itu artinya apa namamu maksudnya siapa nama ya ma hazihi ma huwa gitu kan kalau ma ketemu dengan ya bukan kata kerja itu artinya harful istifham huruf untuk bertanya ini
ketemu lagi dengan apa namanya kata kerja. Manansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus min ayatin, satu ayat, au nusiha, atau kami melupakan, meninggalkan, ya, satu ayat. Nah, ini tadi itu manya itu tidak, tapi sekaligus bermakna syarat. Maka di sini jawab syarat. Kecuali pasti kami akan datangkan bi khairim minha, dengan ayat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, di mana nansakh min ayatin, kata sebagian ulama, ya, tidaklah kami nasakh ai ma yungqalu min hukmin, tidaklah satu hukum itu diganti. Hukum satu ayat itu diganti. Ya, kecuali na'ti bi khairin minha, kecuali kata Allah akan kami bawakan dengan ayat yang mengandung hukum lain yang lebih, atau setidaknya misliha, dengan hukum yang derajatnya sama, baik, au misliha. Alam ta'lam, tidakkah kalian tahu, ya, annallaha ala kulli syai'in, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala. Nah, di dalam kajian para ulama, ya, kata nasakh itu bisa berarti yang dihapus itu adalah khattuha, tulisannya. Jadi Al-Quran, ayat Al-Quran itu tidak akan dihapus oleh Allah, artinya tulisannya, kecuali pasti diganti dengan ayat yang lain yang lebih baik, minimal serupa. Ini makna kata nasakh. Ada yang berarti juga yang dihapus di nasakh itu adalah hukumnya, tulisannya pancet. Nah, tapi hukumnya digantikan dengan hukum di ayat lain. Ini pembahasan di kalangan ahli usul fikih itu. Misal, dan nasakh itu bisa berlaku semuanya atau sebagian. Yang diganti itu bisa berlaku semuanya atau sebagian. Contoh, misal surat Al-Baqarah ayat 115. Coba dilihat. Ayat 15. 115. Apa ini? Misalnya, walillahil masyriq wal maghrib. Oke, benar nggih? Kita akan bahas itu.
Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah semua arah, timur kah, barat, semua milik Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka kalian menghadap manapun, kalian akan temukan wajah Allah. Ya. Pun artinya, jadi kalau mau menghadap beribadah kepada Allah, ngetan kene, ngulon kene. Tentu tidak itu menjadi simbol ya. Ngalor pun iso, ngidul pun iso. Tapi ketika turun ayat ya 140 awal juz 2, maka secara umum ayat itu tidak berlaku khususnya dalam masalah ibadah sholat, tidak berlaku. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami lihat wajahmu Muhammad terus-terus menghadap ke langit, memohon kepada Allah supaya, jadi Allah niku semerap. Rasulullah SAW itu bolak-balik ngedep nang arah atas, arah langit dengan harapan salat niku nek iso Gusti Allah nggih ngedep Ka'bah mawon. Kula niku nek ngedep Palestina napa jenenge Baitul Maqdis niku gelek dilokno wong Yahudi, sampai niku agama jadine nabi tapi ini kiblat melok-melok ae. Gitu nggih. Dan Rasulullah SAW ya tetap ikut dong perintah Allah begitu. Tapi ya Rasulullah punya harapan. Aku itu duit kota dewe, Baitullah, Ka'bah itu istimewa gitu kan. Berharap arah kiblatnya ke sana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil." Hadapkan wajahmu ya ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatran. Dimanapun kamu berada nanti tetap ibadah khususnya sholat menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Berarti napa? 115 surat Al-Baqarah ya secara umum hukumnya sudah diganti dengan itu. Sudah lebih baik. Contoh. Contoh lagi. Surat Al-Baqarah ayat 100 belum dosa. Atau 181. 180 benar. Ya. Atau 181. Uline ngeten. Kutiba alaikumul maaf. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. 180 nggih. 180 nggih. Oke. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian.
Idza hadara ahadakumul maut. Apabila salah seorang di antara kalian sudah dekat dengan kematian. Apa kalau sudah dekat dengan kematian? Wajib apa? Intaroka khaira, jika dia meninggalkan khaira. Makna khaira di sini itu adalah hartawan. Nek kate mati punya harta waris yang akan ditinggalkan, punya harta yang akan diwariskan, ditinggalkan. Ini tinggal mati kan dari harta waris. Maka wajiblah bagi kalian berwasi. Kepada siapa? Lil walidai. Wajib wasiat. Nek sik duwe wong tua loro, wajib wasiat ke wong tua loro. Wal akrobin, dan juga kerabat-kerabat. Wajib wasiat nang kerabat-kerabat. Ya. Wajib kata Allah. Jadi kalau menurut ayat ini kita semua ya kalau sudah menjelang kematian ada kewajiban ya untuk berwasiat. Bapak nek sik duwe bapak, ibu nek sik duwe ibu, niki Bu nggih, kula duwe ngeten, kula wasiat mangke jenengan kula bakti sak menten. Kerabat diundang. Mangke sing nika kula bakti sak menten. Wajib. Saya mboten enten masalah. Kenapa? Dulu saat ayat itu diturunkan, ada anggapan semua kekayaan itu jatuh pada anak. Betul. Kabeh itu teh anak. Gitu loh. Ada orang tua, maksudnya mbahnya masih ada, itu nggak dapat apa-apa. Ada kerabat nggak dapat apa-apa. Padahal kadang-kadang anak ini tuh masih kecil. Dan dulu kalau anak masih kecil itu sudah ada yang nanggung. Sinten itu salah satu di antara paman sing nanggung. Wes nanti masuk ke anak ya masuk ke yang nanggung itu apa namanya itu. Ya, ngasuh itu. Kerabat yang lainnya itu merasa tidak mendapatkan apa-apa, maka Allah mewajibkan wasiat. Tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 yang isinya jelas tentang bagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. In kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. In kanat wahidatan falahan nisf. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث dan seterusnya. Angka ayat 112 tentang suami dapat berapa, istri dapat berapa. Tapi di ayat ini jelas orang tua pun enten bagiane dhewe. Ya, bapak ibu oleh 1/6. Nek ono anak-anak. Ya, bah iku oleh 1/6. Jadi meskipun ada anak, mbah dulu, bae 1/6. Berarti berapa? 2/6. 4/6 baru tumen anak-anak. Ah, begitu. Sudah nggak pakai lagi wasiat, wis jelas bagiannya.
Kalau sebelumnya nggak ada bagiannya, sampean wasiat. Baik ya Allah bagian. Ini contoh bahwa sebagian hukum oleh Allah ya dihapus karena sudah ada ayat yang lain yang menjelaskan ya hukum yang serupa atau bahkan lebih. Nansah ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa demikian? Ya, karena sebenarnya Rasulullah SAW itu diejek oleh orang-orang Yahudi. Ya, kembali ngomongannya Muhammad pun tak ganti. Begitu. Tak ganti, tak karepe. Gitu. Maka Allah menyatakan, "Mana nansakh min ayat au nunsiha na'ti bi khairin minha au baik." Sementara demikian, ya, kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Ini sudah nanti ambil contoh, ya, apa namanya, pembahasan Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kemarin-kemarin sebelum ayat 102 itu Bani Israel sebelum ayat 98, 97, 98 itu Bani Israel zaman Nabi Musa gitu ya. Nah, setelah itu sudah masuk Bani Israel orang Yahudi Madinah 97, 98 sampai ayat ini. Nah, ini nanti berikutnya juga masih akan membahas tentang Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelumnya itu hanya fokus orang Yahudi, nanti setelah ini sampai ayat 124 itu orang Yahudi ya orang Nasrani. Ya, orang Nasrani belum dibahas, baru nanti. Sementara demikian, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.